Siap-siap mengantarkan anak ke Kawali. Biasa ritual motuba, mobil tua Bangka Mercedes-Benz W320 E12496 Masterpiece. Kita cek, biasa kita buka dulu kap motor sebelum bepergian, karena ini mobil udah cukup berumur, kurang lebih sekitar dari 96 sekarang 2024 ya, 28 tahun. Jadi harus pandai-pandai menyikapi perlakuannya. Kita cek dulu oli power steering, guys. Ya, nama-namanya motuba ya, jadi takutnya ada rembes atau gimana di perjalanan nanti ribet. Alhamdulillah posisi normal di maksimal ya. Dan sebelumnya ini di bengkel kurang lebih 3 mingguan, guys. Bongkar itu bongkar ini, ganti itu ganti ini, dan belum selesai sampai sekarang. Terakhir harus ganti kompresor, guys. Oli power steering sudah, sekarang kita cek oli mesin. Kita cek oli mesin. Sebentar, kita lap dulu dipsticknya. Udah berjalan, kita udah ganti oli mesin pakai mobile ya. Oli mesin mobile udah berjalan 2000, jadi tinggal menurut indikator penggantian oli 5000 km skalanya ya. Ini udah berjalan 2000 dan olinya masih bagus. Kita cek volumenya apa masih tetap atau berkurang. Alhamdulillah ada di titik maksimal, guys. Jadi normal. Udah cek oli mesin. Sekarang oli radiator. Nah, kelihatannya ini usahakan oli radiator jangan pakai air biasa ya, pakai coolant. Karena ini materialnya dikhawatirkan masih di atas 70% metal atau besi, jadi dikhawatirkan berkarat di dalam apabila pakai air biasa. Tapi kalau pakai water coolant, insya Allah aman. Dan yang terakhir, oli rem, guys, maksimal penuh dan tidak berkurang. Alhamdulillah, ritual pengecekan power steering, mesin, radiator, dan oli rem done. Kita tutup kap motor. Apabila sudah dirasa aman, semua tutup oli power steering, dipstick oli mesin, tutup radiator dan rem. Oke. Tutup. Kita sekarang warming up. Cold start, guys. Masuk ke dalam kabin dan ini kuncinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Biasakan kita diawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi persneleng di netral. Kita masukkan kontak. Kontaknya di sebelah kiri, guys. Bismillah. Semua indikator menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Indikator semua normal, padam. Lampu indikator dan RPM Polestar menunjukkan di angka 1000, kurang lebih ya di 1100 Polestar. Jam analog tepat
sama dengan jam kita, jam 11 AM, 10 meter berfungsi. Nah, langsung turun ya indikator setelah beberapa detik. Tekanan oli normal, maksimal, alhamdulillah. Indikator bensin ada di setengah kurang dikit, dan temperatur masih di 40 naik dikit gitu guys. Masya Allah, tabarakallah. Semua berfungsi kecuali satu. Nanti kita bahas di perjalanan udah berapa biaya yang keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah di Motoba ini atau di Mercedes-Benz W124 E320 Masterpiece tahun 96 ini. Dan ini persneling manual, bukan matic, ori. Itu guys, kita sambung ya nanti ya. Kita berangkat guys, mengantarkan anak ya, sekalian manasin si perak menuju Kawali. Bismillah. Biasa, gunakanlah safety belt, jangan lupa. Kondisi indikator aman ya, berfungsi setelah idle di kisaran 700 rpm. Tekanan oli normal, bensin, indikator bensin normal, dan temperatur. Berangkat guys, bismillah. Start dari rumah Cempaka Warna menuju Kawali, Kabupaten Ciamis. Berhubung AC-nya berfungsi, ya kita sauna aja dulu guys. Kita nikmati sauna dengan membuka semua kaca. Jadi ceritanya kompresor macet guys. Jadi waktu 2 bulan ke belakang kita pakai masih normal, tapi kemudian tiba-tiba berbunyi di kisi-kisi AC, grosok-grosok gitu guys. Kita kaget, langsung kita padamkan AC-nya karena identik suaranya ada di sekitaran wilayah per-AC-an. Kita udah curigai kompresor bermasalah, langsung kita padamkan. Nah, jadi sejak itu selama perjalanan kita tidak memakai AC dulu. Nah, kemudian setelah kita sampai rumah, sebelum kita panggil mekanik khusus AC, kita coba nyalakan lagi AC di rumah guys. Dan dinginnya berkurang. Setelah dinginnya berkurang, kita cek di kompresor, dibuka kap mesin, masih berputar, dan 3 menit kemudian tiba-tiba berasap kompresornya guys. Cepat-cepat kita padamkan, dan ternyata kesimpulan setelah mekanik ada, centerpiece-nya, seal-nya terbakar dan macet guys. Nah, jadi sejak itu kita tidak pakai AC sampai sekarang, belum selesai masalah kompresor. Itu guys.
suasana Tasik guys. Sebelum kita bicara lagi mengenai kisah si Perak guys, kita ambil jalan pintas saja, jangan jalur kota biar nggak tahu kredit. Nah, setelah kompresornya macet, panggil mekanik dan soket-soket yang berhubungan dengan indikator AC kita padamkan supaya tidak tanpa harus disengaja menyalakan AC bagi yang khususnya untuk anak-anak ya, mengamankan. Jadi kita padamkan AC-nya untuk sementara. Kesimpulan mekanik, kompresor tidak dapat diservis guys, alias harus diganti. Nah, muncul masalah baru, mesin pincang, terus kalau jalan mata kita perih apabila membuka kaca, karena selama tidak pakai AC mata kita perih dan bau knalpot masuk ke ruang kabin. Dan muncul lagi masalah baterai mobil si Perak ini soak guys dan tidak bisa di start. Jadi udah kebayang biaya perbaikannya dari mulai kompresor AC, servis mesin, dan sebelum itu baterainya harus diganti dulu. Tapi tidak apa-apa. Simpang 5, kita belok kanan. Ayo, ayo. Harares. Dan akhirnya kita masukkan ke bengkel yang dekat dari rumah kita di Sam Autocar. Seperti yang sudah-sudah ya, silakan konten-konten sebelumnya selama si Perak di opname selama kurang lebih 3 minggu. Nah, masuk ke bengkel, ceritanya langsung dicek. Yang pertama kali harus ganti adalah muffnya guys, atau mesh airflow-nya sudah rusak. Jadi ada udara yang membuat mata perih serta bau knalpot itu dari muffnya guys, muff si Mercedes-Benz ini, si Perak ini. Kita ganti dengan kampakan, kebetulan ada, kita ganti. Masalah perih mata dan bau knalpot menurut mekaniknya, dan memang kenyataannya tidak bau dan tidak perih lagi. Dan sebelumnya kita ada cerita lagi, itu udah selesai. Pas mau dicek di start mesin tidak nyala guys, harus di jumper, jadi baterainya belum diganti. Setelah mesin hidup, timbul masalah lagi guys, water pumpnya rembes. Ya bukan masalah dari penggunaan air radiator, kita langsung sejak ini dimiliki langsung ganti air radiator, dikuras atau diisi dengan water cooler. Nah, kita terpaksa berusaha kampakan dulu. Nah, kampakan untuk water pump agak riskan,
Jadi kita berusaha mencari yang baru, dan yang baru lumayan harganya. Nah, kita kena di komunitas dengan Bro Agoy dari Bogor. Alhamdulillah dapat, bukan ori tapi masih buatan Jerman, untuk water pump W124 E32096 motor piece, karena beda-beda bracketnya. Kita beli, alhamdulillah terpasang dan masalah rembes water pump selesai. Oh ya, tadi lupa ya, untuk map kampakan harganya 1.200.000 kampakan ya. Untuk water pump 1.300.000. Nah, kemudian setelah itu dicek mesin, kelihatan seal cylinder head udah rusak ya, karena kelihatan oli udah keluar, dan selama pemakaian selang 1 bulan oli berkurang, sebabkan packing seal cylinder head udah rusak. Dibongkar dan langsung dicek adjuster, tongkat as, timing chain, dan kebetulan ini bukan timing belt tapi timing chain. Setelah sudah. Setelah itu, setelah ini keseluruhan sudah, belum keluar biaya. Nah, kemudian radiator, karena water pump diganti, sekalian sebelumnya dibuka dan dikuras. Di bengkel itu juga. Biaya nguras radiator 150.000. Beres nguras radiator, setelah dipasang muncul lagi masalah fan beltnya sudah harus diganti guys. Langsung kita ganti fan belt. Alhamdulillah di Tasik ada komunitas dan ada fan beltnya yang NOS untuk W124 E320. Masih bagus, tidak getas, masih fleksibel layaknya seperti baru NOS ya, new out stock. Kita beli harga fan belt 500.000. Nanti ya, rinciannya ada di deskripsi gitu. Kita pasang, lalu kita coba untuk dicek, sekalian muncul masalah baru lagi di area power steering. Nah, ternyata setelah dicek ada rembesan oli power steering dari gemboknya yang dari komstirnya guys. Nah, kita cek oleh bengkel ya, maksudnya bengkel Sam Auto. Jadi masalah mesin sudah, masalah map sudah, masalah water pump sudah, masalah kuras radiator dan fan belt sudah. Sekarang muncul masalah ada rembesan oli power steering.